semua, perkenalkan nama saya Nurcha Julia Melia dari jurusan Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, saya akan menganalisis perkembangan tokoh Luka Figaro dalam film Luka berdasarkan teori perkembangan Chianpiaset, Erik Erikson, Paulus Gobert, serta perkembangan sosial dan emosional. Analisis ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan seorang peserta didik dapat dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial yang dialami oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Figaro adalah seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 13 tahun yang hidup bersama keluarganya di bawah laut. Sejak kecil, Luka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap dunia manusia yang berada di atas permukaan laut. Namun, karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat protektif dan penuh aturan, Luka tumbuh menjadi anak yang cenderung penakut, ragu-ragu, dan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan. Kehidupan Luka mulai berubah ketika dia bertemu dengan Alberto Sofano, seorang teman yang berani dan suka berpetualang. Bersama Alberto, Luka mulai menjelajahi dunia manusia dan mencoba berbagai pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah ia bayangkan. Melalui perjalanan tersebut, Luka belajar menghadapi ketakutan, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, serta membangun hubungan pertemanan yang erat. Berbagai pengalaman yang ia alami mengajarkan nilai-nilai penting, seperti keberanian, kerjasama, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Pada akhir cerita, Luka menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menjadi pribadi yang lebih mandiri, berani mengambil keputusan, serta memiliki tekad yang kuat untuk mengejar cita-citanya dan memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk masa depannya. Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Chianpiaset, Luka berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap yang umumnya dialami individu berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang mampu berpikir secara logis, abstrak, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut terlihat ketika Luka mulai mempertanyakan pandangan keluarganya mengenai dunia manusia. Ia tidak hanya menerima informasi yang diberikan oleh orang tuanya begitu saja, tetapi berusaha mencari tahu kebenaran melalui pengalaman dan pengamatan secara langsung. Contohnya dapat dilihat saat Luka mengumpulkan berbagai benda manusia yang ditemukan di bawah laut dan mencoba memahami fungsi dari benda-benda tersebut. Selain itu, Luka juga mampu menyusun rencana bersama Alberto untuk membeli Vespa sebagai langkah awal mewujudkan impian mereka menjelajahi dunia. Kemampuan berpikir logis, rasa ingin tahu tinggi, serta kemampuan merencanakan masa depan menunjukkan bahwa perkembangan kognitif Luka telah sesuai dengan karakteristik tahap operasional formal menurut Piaget. Menurut teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, Luka berada pada tahap identity versus role confession, atau identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, remaja berusaha memahami siapa dirinya serta menentukan tujuan dan arah hidup yang ingin dicapai. Pada awal film, Luka mengalami kebingungan karena harus memilih antara menaati aturan keluarganya atau mengikuti rasa ingin tahu terhadap dunia manusia. Ia masih belum yakin dengan kemampuan sendiri dan cenderung bergantung pada keputusan orang tuanya. Namun setelah bertemu Alberto dan Julia, Luka memperoleh pengalaman baru yang membantu mengenali potensi, minat, dan kemampuan yang ia miliki. Melalui pengalaman tersebut, ia menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihannya sendiri. Puncak perkembangan identitas Luka terlihat ketika ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan mengajar cita-citanya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Luka telah menemukan jati dirinya dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan demikian, Luka berhasil menyelesaikan tugas perkembangan pada tahap identitas versus kebingungan menurut Erikson. Menurut teori perkembangan moral yang dikemukakan Paulus Gobert, perkembangan moral Luka berada pada tingkat konvensional. Pada tingkat ini, individu mulai mempertimbangkan aturan sosial, harapan orang lain, serta pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Pada awal cerita, Luka cenderung menaati aturan karena takut terhadap hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tuanya. Namun sering berjalan cerita, cara berpikir moral Luka menjadi lebih matang. Ia mulai memahami bahwa tindakan baik tidak hanya dilakukan untuk menghindari hukuman, tetapi juga membantu dan menghargai orang lain. Hal tersebut terlihat ketika Luka tetap berusaha membantu Alberto dan mempertahankan persahabatan meskipun harus menghadapi berbagai risiko dan kesulitan. Luka juga menunjukkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya. Keputusan tersebut diambil menunjukkan bahwa tindakan tidak lagi berfokus pada kepentingan pribadi semata, melainkan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, perkembangan moral Luka menunjukkan adanya peningkatan menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab sesuai dengan tingkat konvensional menurut Colbert. Aspek sosial, Luka memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya.
Meskipun orang tuanya sangat protektif dan sering membatasi keinginannya untuk menjelajahi dunia manusia, mereka tetap menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian terhadap keselamatan Luka. Lingkungan keluarga tersebut menjadi bagian penting dalam proses perkembangannya. Selain keluarga, teman sebaya juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial Luka. Persahabatan dengan Alberto dan Giulia membantunya memperoleh pengalaman baru, belajar, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta membangun rasa percaya diri. Melalui interaksi dengan teman-temannya, Luka semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan memperluas cara pandangnya terhadap dunia. Dari sisi emosional, Luka pada awalnya sering menunjukkan rasa takut, cemas, ragu ketika menghadapi situasi baru. Namun seiring bertambahnya pengalaman dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Luka menjadi lebih berani, mandiri, dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan sosial dan emosional yang positif dari dalam diri Luka sepanjang cerita film Luka. Dari tokoh Luka Figura dalam film Luka, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Karena rasa ingin tahu seperti Luka ini menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan ruang untuk belajar dan juga mencoba hal baru. Yang kedua, guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar peserta didik ini berani untuk berpendapat serta tidak takut melakukan kesalahan. Yang ketiga, guru juga perlu memberikan motivasi dan kepercayaan kepada peserta didik agar peserta didik ini mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Dukungan lingkungan sekitar peserta didik akan membuat ia lebih percaya diri dan menentukan masa depannya. Dengan demikian, guru yang menghadapi peserta didik seperti Luka ini perlu memberikan dukungan emosional, membangun rasa percaya diri, serta menciptakan pembelajaran yang menantang, namun tetap menyenangkan dan aman. Hal ini penting agar peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Dengan analisis yang dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa Luka Figura ini mengalami perkembangan positif pada aspek kognitif, fisika sosial, moral, serta sosial dan emosional. Melalui pengalaman hidup serta dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan yang positif, Luka ini berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan juga berani mengaji cita-citanya. Kisah Luka ini menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan membentuk karakter seorang peserta didik.